Korban gempa di Klaten terancam tidak mendapatkan jatah hidup. Akibat kekeringan, warga Kabupaten Bandung harus antri air bersih. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kekeringan yang melanda berbagai daerah kami angkat sebagai topik utama Lintas 5 hari ini, Minggu 9 Juli 2006. Saya Reni Hamid dan inilah berita pertama dari Maluku. Akibat hujan deras, satu gunung di Kabupaten Maluku Tengah longsor. Ratusan warga mengungsi dan berhektar-hektar perkebunan pisang rusak. Warga Dusun Mamua, Kecamatan Lihitu yang tinggal di bawah kaki gunung ini mengungsi ke desa tetangga setelah gunung longsor. Hingga hari ini mereka belum berani kembali ke desanya. Gunung yang longsor membentuk danau seluas 200 meter persegi. Sebelumnya di lokasi danau ini hanya ada sungai kecil. Akibat longsornya gunung, puluhan hektar perkebunan pisang warga rusak berat. Warga mengharapkan bantuan pemerintah agar terhindar dari bencana yang lebih besar. Sejauh ini mereka hanya menggunakan cara tradisional seperti menaruh sesajen di dekat gunung. Korban gempa bumi di Klaten, Jawa Tengah terancam tidak mendapatkan bantuan jatah hidup karena dana sudah habis. Akibatnya warga yang tersebar di 158 desa terancam kelaparan. Korban gempa bumi di 158 desa di Kabupaten Klaten terancam tidak kebagian jatah hidup. Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam Klaten menyatakan dana 16 miliar rupiah yang dijanjikan pemerintah baru cair setengahnya. Akibatnya banyak warga yang terancam kelaparan karena tidak mampu membeli sembako. Kekurangan-kekurangan ini memang oleh Satkorlak PB Kabupaten Klaten ini sudah dimintakan kepada Pak Kornas melalui Ketua Satkorlak yang dalam hal ini Gubernur pada beberapa saat yang lalu. Di desa Sengon, Prambanan, warga membeli sembako dan membangun rumah darurat dengan mengutang. Bantuan pemerintah untuk rehabilitasi rumah hingga kini belum mereka terima. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kita, jadi kita kan lagi musibah begini, kalau nggak diperhatikan dari pemerintah bagaimana kita bisa maju ke depan, soalnya kita kan udah nggak punya apa-apa lagi. Korban gempa berharap pemerintah segera mencairkan uang bantuan jatah hidup dan dana rehabilitasi rumah yang pernah dijanjikan. Di Klaten ada 1.047 korban meninggal dan 100.000 lebih rumah rusak berat akibat gempa akhir Mei lalu. Kontributor TV Klaten, Jawa Tengah melaporkan. Para petani di Pantura, Tegal, Jawa Tengah menempuh berbagai cara untuk mengantisipasi kekeringan dan krisis air. Mereka menyedot air sawah tetangga yang tidak ditanami untuk mengairi padi yang baru ditanam. Menyedot air dari sawah tetangga menjadi kegiatan tambahan para petani di Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Jawa Tengah. Sejak kekeringan melanda sebulan lalu, petani menggunakan berbagai cara untuk mengairi sawah. Karena aliran air lambat, mereka bekerja 24 jam untuk menunggui mesin diesel penyedot airnya. Berarti ini nyedot ada tambahan biaya. Ya pakai biaya. Berapa, Mas? Ya sekitar 500 lah pokoknya sampai. 500.000. Iya. Untuk berapa hektar itu? Ini ya saja. Dieselnya aja ya? Dan orangnya itu lain. Diesel sama solarnya berarti? Dia bisa sama solarnya. Kalau orangnya itu lain biayanya. Biaya lagi ya? Iya. Memasuki musim kemarau ini, petani berharap air irigasi. Sebelumnya jika kekeringan melanda, petani menyedot air tanah. Tetapi perembesan air laut yang semakin parah membuat air tanah asin sehingga tidak layak lagi digunakan. Kontributor TV Tegal, Jawa Tengah melaporkan. Sementara petani di Nganjuk, Jawa Timur memanen padi lebih dini karena kekeringan. Sebab jika tidak segera dipanen, petani terancam kerugian lebih besar karena padi tidak berisi. Petani di desa Ringin Anom Nganjuk mulai memanen padi meskipun belum semuanya menguning. Petani memanen lebih awal untuk menghindari kerugian akibat kekeringan. Ratusan hektar tanaman padi kosong tidak berisi, akibatnya harga gabah pun turun. Padahal dalam kondisi normal, tiap petak lahan bisa menghasilkan sekitar 12 kuintal gabah, tetapi sekarang hanya setengahnya saja. Ya, dampaknya ya susah. Susah Pak ya? Hasil panenan berkurang Pak?
dia berkurang. Hingga berapa, Pak? Separuh ada? Ya separuh yang hilang itu. Musim kemarau yang datang setiap tahun selalu berdampak pada kekeringan. Petani berharap pemerintah menyediakan irigasi atau sistem penyediaan air agar tidak setiap tahun mereka mengalami kerugian. Kontributor TPI Nganjuk, Jawa Timur melaporkan. Warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat antri berjam-jam untuk memperoleh air bersih. Sementara penjaga air keliling menaikkan harga jual karena pasokan air yang sulit. Antrian berjam-jam seperti ini menjadi pemandangan sehari-hari di Desa Cibogo, Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejak kekeringan melanda 2 bulan lalu, warga harus antri untuk memperoleh air sebab sumur milik warga sudah kering. Warga datang sejak pagi sebab sumber air yang masih mengalir 3 km di luar desa. Ini nunggunya dari jam berapa? Jam 2 subuh. Oh, dari jam 2 subuh. Itu nunggunya berapa lama itu? Kira-kira 5 jam. 5 jam. Dapat berapa ember? Dapat 6 ember. Dapat 6 ember. Ya. Warga yang enggan antri membeli air dari pedagang. Harganya ikut naik karena pasokan air sulit. Agak jauhan, lebih dari 3 kilo. Itu berapa satu jerigen, Mas? 1.000. Ini udah berapa lama, Mas? Udah lama, udah pas pertama keringnya tuh. Berapa ada? Sebulan 2 bulan? Agak 3 bulanan lebih lah. Yes. Kesulitan air ini sudah terjadi bertahun-tahun. Setiap musim kemarau, sumur warga selalu kering dan warga harus bersusah payah untuk memperoleh air bersih. Warga menyatakan sudah berkali-kali meminta perhatian pemerintah, tetapi tetap saja terjadi. Kontributor TPI Bandung, Jawa Barat melaporkan. Kesulitan air bersih juga dirasakan warga Jakarta. Tetapi ini bukan karena musim kemarau, melainkan air tanah yang kuning dan berbau. Kok jadi lemes sih? Kelurahan Legua, Koja, Jakarta Utara berada di pinggir laut Jakarta. Kawasan ini selalu kesulitan air bersih tanpa mengenal musim. Hanya sebagian warga yang memiliki fasilitas air pump. Itu pun dengan jumlah debit air yang terbatas dan hanya mengalir tengah malam. Akibatnya kebutuhan air bersih tidak terpenuhi. Kesulitan. Kalau jalannya air tuh kalau tengah malam sampai jam 3 lah. Terus jam 3 sampai siang mati. Kekurangan. Sedangkan warga yang tidak langganan PAM mengandalkan air bersih dari penjual keliling. Setiap keluarga rata-rata membutuhkan 8 jerigen air yang dibeli Rp1.500 tiap jerigen. Ya ini kadang-kadang ya kita suka nunggu tukang air gitu Pak ya. Ya kadang sehari diisi nggak penuh, nunggu ya muter si tukang pikul itu ya. Kita ya nggak tahu, kadang katanya mampet di PAM itu nggak jalan gitu. Selain PAM, warga tidak ada yang membuat sumur. Sebab air tanah di kawasan ini sudah tercemar air laut sehingga kuning dan bau. Mereka berharap perusahaan air minum Jakarta mempermudah pemasangan sambungan air PAM dan menambah debit air. Roni Alamsyah, Rafli Eka Putra, TPI Jakarta melaporkan. 22 nelayan Indonesia dideportasi dari Australia. Lintas 5 segera kembali. Siapa yang menyuruh kamu bohong? Jangan paksa saya untuk ngomongin sesuatu yang gak pengen saya omongin. Alias sekarang sudah diringkus, siap untuk dibunuh. Bagus kamu datang. Baru saja saya mau ke rumah kamu. Kita harus akhiri semua ini. Selama Papa sakit, aku akan bikin Niko benar-benar anti sama kamu. Kalau kamu nekat tinggal di rumah Niko, aku akan jadiin tempat itu neraka buat kamu. Hilang 2% cairan tubuh menurunkan stamina dan konsentrasi. MyZone dengan Hydromax menggantikan cairan tubuh dengan cepat. Tubuh kembali ke 100%. MyZone be 100%. 22 nelayan Indonesia dideportasi pemerintah Australia karena dituduh mencuri ikan. Para nelayan yang umumnya berasal dari Papua ini ditangkap polisi Australia karena melanggar batas negara. Ke-22 nelayan Indonesia ini dideportasi melalui Bandar Udara El Tari di Kupang.
Mereka tiba kemarin petang setelah terbang beberapa jam dari Bandara Darwin, Australia. Mereka dinyatakan bersalah oleh pengadilan Australia karena memasuki wilayah perairan Australia secara ilegal dan dituduh mencuri ikan. Sebelum dipulangkan, mereka sudah menjalani hukuman sekitar 3 bulan. Sementara kapal milik mereka dibakar oleh polisi Australia tanpa ganti rugi. Data Departemen Imigrasi Kupang dalam 2 pekan terakhir, sudah lebih dari 300 orang nelayan asal Indonesia yang dideportasi pemerintah Australia melalui Kupang. Kembali ke Jakarta, udara bersih masih jauh dari harapan warga Jakarta. Peraturan daerah tentang uji emisi belum efektif menurunkan tingkat pencemaran di Jakarta. Padahal Jakarta adalah salah satu kota dengan tingkat polusi terparah di dunia. Asap hitam menjadi pemandangan sehari-hari di kota Jakarta. Banyak kendaraan yang masih mengeluarkan asap tebal di jalan raya. Pemerintah sudah berusaha menekan tingkat polusi dengan Perda Pencemaran Udara yang mewajibkan uji emisi gas buang. Namun warga menganggap tidak ada beda sebelum atau sesudah perda tersebut berlaku. Menurut saya sih belum ya. Belum ya. Ya kayak gini nih asapnya pada ngebul nih. Mobil-mobil banyak yang keluar asap banyak gitu. Sementara pengamat lingkungan Slamet Daroini mengatakan pelaksanaan uji emisi saat ini terkesan setengah-setengah. Justru karena kurangnya dukungan dari pemerintah. Nah, memang Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian udara sudah disahkan, tetapi saya melihat bahwa dalam 5 bulan terakhir setelah disahkan dan diimplementasikan, ternyata ada banyak sekali kekurangan. Dalam undang-undangnya, uji emisi menjadi prasyarat dalam membayar pajak kendaraan dan perpanjangan STNK. Tetapi hal ini belum dilaksanakan sehingga uji emisi hanya sebatas kesadaran saja. Rahmat Effendi, Chan Sofyan, TVRI Jakarta melaporkan. Biaya rumah sakit yang tinggi membuat warga kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Sementara banyak dari warga miskin yang tidak tahu cara memperoleh pelayanan gratis. Perkampungan kumuh identik dengan berbagai penyakit. Padahal di sini banyak warga miskin bertempat tinggal. Akibatnya mereka jauh dari layanan kesehatan yang memadai. Banyak warga yang sudah memegang kartu berobat gratis dari puskesmas. Tetapi jarak ke puskesmas yang jauh membuat warga enggan datang sebab harus mengeluarkan ongkos tambahan. Sehingga ketika berobat di rumah sakit mereka dikenai biaya sebab tidak ada pengantar dari puskesmas sebagai persyaratan. Ya saya karena kejauhan untuk ongkosnya ya terpaksa saya cari yang dekat yang bisa untuk ongkos cukup sedikit. Kalau di Tarakan kadang-kadang ada 80, ada 70 ya bagaimana obatnya. Kalau di DKI cuma 12.000. 12.000. Iya. Itu menurut dokternya untuk apa itu Ibu bayar? Ya kurang tahu tapi itu bayar karcis. Juju dan Dasi hanyalah contoh warga yang membutuhkan layanan gratis untuk berobat. Tetapi mereka pun belum mengetahui cara mendapatkan pelayanan gratis di rumah sakit. Rahmat Effendi, Aditya Hikmana, TV Jakarta melaporkan. Kegiatan sunatan massal disambut warga kurang mampu dengan antusias. Pelayanan kesehatan gratis ini langsung ke masyarakat lebih diminati daripada harus mengurus surat-surat untuk memperoleh layanan gratis di rumah sakit. Tujuh 70 anak usia 6-12 tahun ini mengikuti sunatan massal di sebuah kampus di Jakarta Selatan. Hampir semua anak ini berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka datang bersama orang tuanya yang memanfaatkan pelayanan gratis ini karena mahalnya biaya berobat. Seperti Rohmani yang selalu menunda acara sunatan karena terbentur masalah ekonomi. Rohmani bekerja sebagai tenaga lepas dengan penghasilan kurang dari Rp1.000.000. Ia harus menghidupi 4 anak yang sudah sekolah. Memang tidak ya Pak, untuk menutupi itu tidak, memang ya kita juga karena gaji bulanan, untuk hariannya juga kita berpikir ya karena di zaman ada globalisasi ya mungkin sekarang sulit gitu ya, apa-apa juga mahal, ya agak minim gitu Pak untuk.
Rohmani mengakui menyukai layanan langsung di masyarakat seperti ini, sebab ia tidak perlu bersusah payah mengurus dokumen pelengkap untuk mendapatkan pengobatan gratis di rumah sakit. Sebab meskipun pemerintah sudah membebaskan biaya pengobatan, tetap saja warga terbebani dengan biaya-biaya lain. Roni Alamsyah, Raffi Eka Putra, TP Jakarta melaporkan. Problematika antara tingginya pengangguran dan pemulangan TKI akan kami angkat dalam segmen Fokus. Kami segera kembali. TKI di luar negeri menjadi alternatif di tengah sulitnya mencari kerja di Indonesia. Padahal tak jarang, perlakuan tidak mengenakan menimpa para tenaga kerja tanpa keterampilan itu. Mereka pun pulang dengan terpaksa dan kembali menganggur. Apa saja antisipasi pemerintah agar angka pengangguran menurun dan TKI terlindungi? Fokus akan membedahnya untuk Anda. Gelombang pemulangan tenaga kerja Indonesia dari Malaysia memuncak pekan ini. Mereka dipulangkan oleh Departemen Sosial setelah Malaysia menerapkan kebijakan baru mengenai tenaga kerja. Padahal meski bekerja sebagai pembantu rumah tangga, gaji mereka sanggup untuk membangun rumah dan membiayai sekolah. Saya kabur Pak karena memang dia nggak, sedangkan untuk makanan kurang, masalah fasilitas telepon nggak dikasih. Banyak juga masalahnya, makanya saya kabur. Tetapi gaji yang lumayan ini tak jarang harus diganjar dengan perlakuan kasar majikan. Seperti Sajidin yang bekerja sebagai tukang di Malaysia ini. Tobat bukan kapok, tobat. Setahu macam ini saya tak mau sekana. Itu macam. Bekerja sebagai TKI kini dijalani oleh 3,9 juta warga Indonesia. Di negeri jiran Malaysia saja ada 258.000 orang. Sekitar 50.000 harus pulang hingga Agustus nanti karena persoalan imigrasi atau kebijakan pengurangan tenaga asing. Kepulangan ini akan menambah daftar panjang pengangguran di Indonesia. Data Bappenas setiap tahun terjadi penambahan angkatan kerja hampir 2 juta orang, 10% dari mereka potensial menjadi penganggur. Tetapi Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno yakin kepulangan TKI ini tidak akan menambah pengangguran. Sebab jumlah yang dipulangkan jauh lebih kecil dari permintaan. Menurut Erman, tahun ini pemerintah akan menambah TKI dari 400.000 menjadi 1 juta orang. Tak hanya jumlah, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas TKI serta melindungi secara maksimal. Itu lintas departemennya. Terus nanti konsepnya bagaimana keterpaduan ini, itulah yang nanti menjadi final konsep untuk reformasi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja kita. Artinya akan memberikan batasan-batasan kepada TKI untuk penempatan di luar negeri atau bagaimana? Enggak, justru didorong atau tetapi yang penting bukan yang penting adalah bagaimana peningkatan kualitas daripada penempatan dan perlindungan. Masalah perlindungan memang menjadi persoalan serius. Pengamat ketenaga kerjaan Wahyu Susilo menyatakan pemerintah harus menjalin kerjasama dengan 16 negara tujuan TKI. Sejauh ini pemerintah baru memiliki kesepakatan dengan 5 negara. Padahal TKI yang telah menambah devisa $2,5 miliar ini menjadi pilihan di tengah sulitnya mencari kerja. Seharusnya pemerintah harus lebih menjamin upaya melindungi orang untuk bekerja ke luar negeri karena memang bekerja di dalam negeri sudah sangat sulit, upahnya sudah sangat rendah. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melindungi mereka yang bekerja ke luar negeri. Tidak ada cara lain, perlindungan dan jaminan bagi pahlawan devisa ini harus terus ditingkatkan. Selain menambah devisa, para TKI ini telah terbukti ampuh mengurangi jumlah pengangguran di negeri ini. Mahalnya harga buku berdampak pada rendahnya minat baca. Laporan selengkapnya setelah pariwara. Indro dalam Warkop Spesial. Memang lagi hoki. Yang pasti, full gernya.
full cewek-cewek seksinya. Jangan ragukan cintaku. Warkop Spesial memang lagi hoki. Minggu 9 Juli jam 7 malam. Untuk selalu bersamamu. Kita padamu. Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu. Citra Cleanser bersih tanpa rasa lengket. Sudah dilarang. Hah? Obat nyamuk terkenal ini sudah dilarang? Pakai Force Magic dengan konsep alami. Nyamuk pasti mati. Nyaman untuk kamar anak-anak. Aku sayang anakku. Force Magic. Bahagia dan nestapa, semua kehendak Yang Maha Esa. Mari kita jalani dengan ketabahan. Jangan putus asa ya. Mesin pedas pilihanku, persahabatan yang takkan putus selamanya. Dari mana kamu, Le? Tadi saya diare, Bu. Ah, diare! Aduh, tapi yang jaga barangku ini. Kasihan anakku, bisa jadi. Untuk yang tak bisa berhenti, entro stop tetap dipercaya untuk diare. Buku masih menjadi barang mewah bagi bangsa Indonesia. Harga jual buku 5 kali lipat dari biaya produksi karena komponen produksi dikenai pajak. Tak heran, minat baca tetap rendah. Hari terakhir Pesta Buku Jakarta 2006 di Istora Senayan, Jakarta dipadati ribuan pengunjung. Selain menyediakan potongan harga, tahun ajaran baru yang segera datang menjadi daya tarik pameran buku ini. Menurut seorang pengunjung, harga jual tidak masalah jika kualitas bukunya baik. Saya kira untuk kondisi buku sekarang ini cukup baik. Artinya dari segi kualitas saya kira sudah lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Tentunya ini mengenai harga saja, biasanya dikeluhkan oleh orang tua murid lah. Ketua Bidang Pemasaran Ikatan Penerbit Indonesia, Bin Pasaribu mengatakan harga buku mahal karena komponen produksi dikenai pajak, seperti kertas, tinta, dan biaya cetak. Pasaribu berjanji buku bisa lebih murah jika pajak kertas dibebaskan. Dari isi buku itu sebenarnya tidak mahal, harus kita ciptakan sebenarnya suatu image bahwa buku itu tidak mahal. Itu sebenarnya masyarakat dengan harga 20.000 pun untuk pendidikan dianggapnya mahal. Untuk beli pakaian dengan 100.000 dibilangnya tidak mahal, itu yang kita lihat. Pesta Buku Jakarta yang diadakan di musim libur sekolah ini membukukan omset penjualan sampai 25 miliar rupiah. Penjualan meningkat 15% dari penyelenggaraan serupa tahun lalu. Rahmat Hidayat, Aditya Hikmanah, TPI Jakarta melaporkan. Pedagang di Pasar Tanah Abang dan Jatinegara, Jakarta merugi akibat kebijakan sekolah yang memberikan seragam sekolah. Sepekan menjelang tahun ajaran baru dimulai, omset pedagang turun jauh dibanding tahun lalu. Penjualan seragam di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur tidak seramai tahun lalu. Seminggu sebelum tahun ajaran baru dimulai, penjualan masih sepi. Pedagang mengaku kondisi ini berbeda jauh dibanding tahun lalu. Padahal para pedagang sudah menyediakan stok lebih banyak. Tapi omset tahun ini nggak tahu. Anjlok katanya susah. Per hari berapa nih, Pak? Ya sekarang nggak tentu ini. Nggak ada bayangan nih. Belum ada ya? Belum per harinya belum tahu ya? Belum. Soalnya memang keadaan beginilah situasinya. Jadi orang bayar katanya ada yang mahal, ada yang nggak tentu, ada kebagian, ada enggak, itu nggak jelas. Ada yang dikasih baju, ada yang nggak dikasih, belum tahu. Mungkin masing-masing aturan kali sekolahnya, nggak tahu kita ya. Berkurangnya pembeli disebabkan banyak sekolah yang memasukkan seragam sebagai bagian dari pembayaran awal. Meskipun kebijakan ini belum diumumkan secara resmi. Sehingga ada juga orang tua yang membeli untuk antisipasi jika sekolah tidak menyediakan seragam. Enggak, cuman kita ya beli sendiri aja dulu. Kalau cuma dapatnya kaos olahraga sama baju muslim di sekolah ya. Kalau seragam ini beli sendiri. Beli sendiri ya? Iya. Selain seragam, para orang tua siswa sudah mulai berburu buku tulis. Mereka membeli dalam jumlah besar sekaligus karena potongan harga lebih besar. Ruslan Arasid, Yana Tahyana, TPI Jakarta melaporkan.
Hingga saat ini, bagi Anda yang ingin meringankan beban korban gempa bumi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dapat menyalurkan bantuan melalui TPI Peduli Yogyakarta Jateng di Bank BCA Kantor Cabang Utama Wisma 46 Jakarta dengan nomor rekening 31930289990, BRI dengan nomor rekening 020600592304 dan BNI Cabang Jakarta Pusat di nomor rekening 00201969985. Hanya Tuhan yang tahu maknanya. Demikian Lintas 5 untuk hari ini. Jangan lewatkan komedi situasi Goal Must Be Crazy bersama Tim Lo setelah ini. Kami berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.